Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eki Setiawan, NIM 2018-151-150, Program Studi Pendidikan Jasmani, mata kuliah Pendidikan Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS. Soal yang pertama, menurut pendapat saudara, mengapa pendidikan kesehatan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kapasitasnya pada kurikulum penjas di sekolah? Jawabannya, menurut saya, pendidikan kesehatan memiliki kedudukan yang sangat penting sekali dalam kurikulum penjas di sekolah, dikarenakan pendidikan kesehatan itu dapat mengembangkan dan membantu perkembangan siswa sebagai alat perubahan struktur dan fungsi sistem saraf, seperti perubahan dalam struktur otak dan perbaikan kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual melibatkan visi, keseimbangan, dan sensasi. Mood gerak juga dapat mencegah beberapa penyakit dan menunda akibat efek penuaan. Aktivitas jasmani efektif memperhambat timbulnya penyakit jantung koroner karena mempengaruhi kekentalan darah, tekanan darah, obesitas, dan kapasitas kerja fisik. Soal nomor 2. Mengapa pendidikan kesehatan dapat membantu siswa mencapai derajat hidup sebagai manusia Indonesia seutuhnya? Jawabannya, menurut saya karena pendidikan kesehatan itu membantu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, baik fisik, mental, dan sosialnya, sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. Pendidikan kesehatan di semua program kesehatan, baik pemberantasannya penyakit menular, sanitasi lingkungan, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan maupun program kesehatan lainnya. Di balik itu, sasaran pendidikan kesehatan itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sasaran primer. Sasaran primer langsung pada masyarakat berupa segala upaya pendidikan atau promosi kesehatan. Yang kedua, sasaran sekunder ditunjukkan pada tokoh masyarakat dengan harapan dapat memberikan pendidikan kesehatan pada masyarakat secara lebih luas. Yang ketiga, sasaran tersier. Sasaran ditunjukkan pada pembuat keputusan atau penentu kebijakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dengan tujuan keputusan yang diambil dari kelompok ini akan berdampak kepada perilaku kelompok sasaran sekunder yang kemudian pada kelompok primer. Maka dari itu, pendidikan kesehatan membantu kita menjadi manusia yang berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara Indonesia seutuhnya yang demokratis serta bertanggung jawab. Soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan salah satu program kesehatan yang dapat membantu membangkitkan kecerdasan siswa di lingkungan sekolah. Jawabannya nomor 3. Salah satu programnya yaitu program UKS. Karena di program UKS ini mencakup kegiatan aktivitas fisik, sarapan dengan menu sehat, menerapkan cuci tangan pakai sabun, pembinaan kantin sekolah dengan menyediakan menu sehat, serta melakukan kegiatan PSN 3M plus di lingkungan sekolah dan rumah. Dalam mengimplementasikan pendidikan kesehatan di UKS, dapat mendirikan model indikator sekolah sehat seperti indikator fisik antara lain yang ke-1, jumlah murid dengan status gizi normal. Yang kedua, memiliki sarana air bersih yang memadai dan jamban yang saniternya mencukupi. Yang ketiga, memiliki sarana cuci tangan dan tempat sampah yang mencukupi. Yang keempat, melakukan CTPS,
Yang kelima, sarapan atau makan siang, dan sikat gigi bersama. Yang keenam, melakukan aktivitas fisik secara teratur. Yang ketujuh, melakukan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala. Selain itu, ada indikator mental yang meliputi yang satu, memberikan pendidikan keterampilan hidup sehat di sekolah dan di masyarakat. Yang kedua, wilayah KTR atau kawasan tanpa rokok. Yang ketiga, wilayah KTN, kawasan tanpa narkoba. Yang keempat, wilayah KTK, kawasan tanpa kekerasan. Dan yang kelima, mempunyai kader kesehatan sekolah atau dokter kecil yang jumlah cukup. Jadi, program usaha kesehatan sekolah inilah yang dapat membantu membangkitkan kecerdasan siswa dalam bidang kesehatan di lingkungan sekolah. Sekian, itu saja yang dapat saya jawab dan jelaskan dari 3 soal tersebut. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.